Dennis Lynn Rader dikenal sebagai suami dan seorang ayah yang baik dan penyayang. Sekilas, dia adalah seorang figur yang bisa diandalkan di lingkungannya. Dia juga seorang ketua dewan gereja di lingkungannya yang membuatnya sangat dihormati dan kata-katanya didengar. Namun, siapa mengira jika kebanyakan laki-laki yang menjalani kehidupan sempurna biasanya menyimpan rahasia gelap yang coba disembunyikannya. Di saat yang sama antara tahun 1974 hingga 1991, sebuah kengerian muncul di Wichita, Kansas, di mana kasus pembunuhan berantai menjadi momok menakutkan kala itu. Dan benar saja, seseorang yang menjadi figur sempurna memang selalu menyembunyikan sisi gelapnya, tidak terkecuali Dennis Rader. Dia ditangkap sebagai tersangka utama pembunuhan berantai yang terjadi dari tahun 1974 hingga 1991 dengan total korban 10 orang. Bagaimana Dennis Rader bisa tertangkap dan terungkap identitasnya sebagai seorang serial killer? Bagaimana reaksi anak, istri, dan orang-orang di sekitarnya? Dennis Lynn Rader lahir pada tanggal 9 Maret 1945 di Pittsburgh, Kansas, dan dibesarkan di Wichita. Sebagai anak tertua dari 4 bersaudara, ia menjalani masa kecil yang tampak normal, dilaporkan menutupi perilaku mengganggu seperti menyiksa binatang liar. Rader keluar dari perguruan tinggi dan bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat pada pertengahan 1960-an. Setelah kembali ke Wichita, dia bekerja di sebuah perusahaan perlengkapan luar ruangan selama sekitar 1 tahun. Pada tahun 1974, dia memulai tugas panjang sebagai karyawan ADT Security Service. Pada tahun 1971, dia menikahi Paula Dietz dan pasangan itu memiliki 2 orang anak, seorang putra bernama Brian pada tahun 1975 dan seorang putri bernama Carrie pada tahun 1978. Kasus pertama Dennis Rader terjadi pada 15 Januari 1974, di mana dia diam-diam memasuki rumah keluarga Otero dan melakukan kejahatan terhadap semua anggota keluarga Otero yang berjumlah 4 orang. Tidak hanya itu, Dennis juga sempat memotret korban-korbannya dan menyimpan beberapa pakaian korbannya sebagai kenang-kenangan. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 4 April, Dennis kembali beraksi dengan korban seorang gadis muda bernama Catherine Bright. Dennis yang sudah menunggu di apartemen Catherine juga menembak saudara laki-lakinya, kemudian mencekik Catherine yang baru pulang dan menghabisinya. Belakangan diketahui jika saudara laki-laki Catherine yang bernama Kevin selamat. Kevin kemudian menggambarkan Dennis Rader sebagai pria bertubuh sedang, berkumis lebat, dan bermata psikotik. Tidak hanya meneror masyarakat Wichita, Dennis juga mempunyai alter ego atau semacam keinginan untuk diakui dan ditakuti. Pada bulan Oktober 1974, Dennis Rader meletakkan sepucuk surat di sebuah buku di perpustakaan umum yang di dalamnya berisi bahwa dia mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Otero. Catatan yang ditulis dengan buruk itu memberikan gambaran kepada pihak berwenang tentang siapa yang mereka hadapi, dan sebuah surat kabar lokal mulai meliput cerita tersebut. Dennis Rader menulis, "Sulit untuk mengendalikan diri. Anda mungkin menyebut saya psikotik dengan kecenderungan penyimpangan seksual." Dia memperingatkan bahwa dia akan menyerang lagi dengan mengatakan kata sandi untuk saya adalah mengikat mereka, menyiksa mereka, dan membunuh mereka atau BTK. Inisial BTK kemudian melekat kepada Dennis Rader dengan panggilan BTK Killer atau BTK yang berarti Bind, Torture, and Kill. Kejahatan Dennis Rader berikutnya yang diketahui terjadi pada tahun 1977. Pada bulan Maret 1977, Dennis Rader mengikat dan mencekik Shirley Vian setelah mengunci anak-anaknya di kamar mandi. Kemudian pada bulan Desember 1977, Dennis kembali beraksi dengan mencekik Nancy Fox di rumahnya dan kemudian menelepon polisi untuk melaporkan pembunuhan tersebut. Meski kehidupan di belakang layar Dennis adalah seorang psikopat, namun dia mampu menutupinya dengan baik dan berperan sebagai ayah dan suami yang baik dan penyayang. Ketua Dewan Gereja di lingkungannya serta berhasil lulus dari Universitas Negeri Wichita pada tahun 1979 dengan jurusan Administrasi Peradilan. Sempat absen beberapa tahun, Dennis Rader kembali beraksi pada tanggal 27 April 1985 dengan target tetangganya sendiri yaitu Marin Hedge yang tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian di pinggir jalan. Kemudian, tahun berikutnya Dennis kembali beraksi dengan korban Vicky Wijerle yang dieksekusi di rumahnya. Dan korban terakhir diketahui bernama Dolores Davis yang dieksekusi pada tanggal 19 Januari 1991 di rumahnya.
Selama beberapa tahun berikutnya, BTK Killer menghilang dari peta karena Dennis Rader fokus pada pekerjaan dan kehidupan keluarga. Hingga pada tahun 2004, saat sebuah koran lokal menulis sebuah laporan yang menandai 30 tahun peringatan pembunuhan keluarga Otero, jiwa Dennis Rader kembali bergolak. Alter egonya kembali muncul dengan keinginan kuat mengejek pihak kepolisian yang dianggapnya tidak mampu menangkap dirinya. Demi mengejek pihak kepolisian, Dennis kembali mengirimkan surat-surat kaleng kepada pihak kepolisian dengan menceritakan kronologi, cara dan korban-korbannya, disertai sebuah paket yang berisi barang-barang milik korban-korbannya. Di antara barang-barang yang dikirim Dennis untuk polisi ada sebuah floppy disk atau yang kita kenal sebagai disket yang berisi surat digital ancaman dan ejekan. Akibat ambisi dan egoisme inilah Dennis akhirnya terjatuh seperti membuka jalan bagi polisi untuk mengetahui jati diri BTK Killer sesungguhnya. Jadi, pada tahun 2004, pihak kepolisian sudah mampu membuka metadata yang ada di floppy disk yang dikirim Dennis ke pihak kepolisian. Dan polisi menemukan metadata dokumen yang sudah terhapus dari floppy disk itu berasal dari sebuah komputer yang berada di gereja Christ Lutheran. Ketua dewan gerejanya adalah Dennis Rader. Polisi yang menemukan identitas Dennis Rader kemudian mengambil sampel DNA dari Dennis dan mencocokkannya dengan DNA yang ditemukan pada korban, dan hasilnya cocok. Disinilah identitas Dennis Rader terungkap, hingga pada 25 Februari 2005, Dennis Rader ditangkap di rumahnya di hadapan putrinya sendiri. Setelah ditangkap dan diinterogasi, Dennis Rader mengakui semua perbuatannya dan menceritakan semuanya dengan lancar dan seperti dengan senang hati. Dasar psikopat. Dia awalnya divonis hukuman mati namun dibatalkan dan akhirnya dihukum 10 kali penjara seumur hidup dengan tidak adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Mengetahui suaminya adalah BTK Killer, Paula Dietz langsung menceraikan Dennis saat itu juga. Sementara anak-anaknya masih belum bisa mempercayai jika ayahnya adalah seorang serial killer. Bahkan menurut Carrie, putri Dennis Rader, ayahnya sering mengajarinya tentang moral serta tentang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi berhati-hatilah jika ada seseorang yang kehidupannya terlalu sempurna di matamu. Bisa jadi ada sesuatu yang disembunyikannya.